balik lagi di program Curhat with Nulisyu. Nah, ini saya mau bacain cerita lagi nih dari seorang ibu lagi nih teman-teman. Aku adalah seorang ibu dengan satu anak dan umur anakku belum genap 1 tahun. Kebetulan aku dan suami LDR dan aku tinggal di rumah mertua supaya ada yang bantu jaga anak. Walau aku tidak pernah memberi langsung anak aku diurus sama mertua, karena kami juga tidak ingin merepotkan. Suami juga tidak ingin aku ngontrak, katanya tidak ada yang bisa menemani, sebab orang tua aku sudah tidak sanggup menemani karena sedang sakit. Sebenarnya mertuaku orangnya baik dan peduli, tapi dia termasuk tipe orang yang otoriter. Dan gak boleh disalahkan, semua harus dia tahu, ketika marah atau menegur pasti mengomel. Setelah itu kita jadi bahan cerita yang tidak mengenakan di keluarga suami. Sebenarnya beberapa kali aku pernah ditegur dan disindir, tapi aku diamkan saja sambil ngomong ke suami. Karena sikapnya yang seperti itu, aku berusaha tidak membuat masalah yang bisa mengundang cibirannya. Tapi suatu hari aku melakukan kesalahan. Sebenarnya kesalahan itu bisa dibicarakan baik-baik, tapi mertua aku marah dan memaki-maki aku di depan seisi rumah. Aku yang capek mengurus anak dan sedang panik karena kesalahan yang berefek ke anak aku refleks menegurnya dan memintanya berbicara baik-baik. Karena sebenarnya ibu baru itu cuma ingin diberi ketenangan bahwa anaknya tidak apa-apa saat terjadi sesuatu ke anaknya. Tapi mertua aku tidak terima, terus menyalahkan aku dan marah dan berkata, kalau kamu anggap aku ibumu juga, seharusnya kamu terima kalau aku kasih begitu. Kurang lebih begitu maksudnya. Sampai sekarang aku memilih untuk tidak banyak bicara dan bertindak, bahkan lebih memilih menghindar di saat ada mertua di tempat yang sama. Bahkan seisi rumah aku diamkan. Mungkin karena aku malu dan takut membangun komunikasi karena takut salah bicara lagi. Walau aku sudah meminta maaf, tapi efek kata-kata itu masih membekas dan mempengaruhi psikologis aku. Karena aku sebenarnya introvert, yang mana kalau menemukan hal seperti ini malah takut untuk membangun kedekatan lagi. Apakah salah tindakan aku sebagai menantu? Apakah aku tinggal berpisah saja dari mertua sedangkan suami jauh? Teman-teman ada yang ngerasain tinggal serumah sama mertua dan ternyata belum connect gitu ya, belum punya kelekatan sama mertua. Yang paling mungkin banget kamu lakukan adalah bangun komunikasi sama dirimu sendiri dulu. Karena biasanya mudah-mudahan dengan kamu bisa bangun komunikasi dengan dirimu sendiri, kamu jadi lebih mudah untuk membangun komunikasi dengan orang yang ada di sekitar kamu. Caranya gimana? Dulu saya nggak bisa sih ngomong banyak gitu, tuh suka gemeteran gitu ya, sama orang tuh juga suka malu gitu ya. Tapi dengan terus latihan menulis tuh ternyata itu sangat berpengaruh banget dengan kemampuan bicara saya, karena dengan menulis kan kita terbiasa untuk menulis secara tertata gitu kan, secara terstruktur, sehingga saat lagi bicara gini juga akhirnya terbiasa, meskipun kita nggak nulis dulu sebelum ngomong gitu, tapi karena udah terbiasa aja, karena udah ada polanya gitu. Jadi kamu bisa bangun dulu komunikasi dengan dirimu, bisa banget lewat menulis. Kamu pokoknya tulis aja semua yang pengen kamu sampaikan ke dirimu yang lain gitu ya. Perbanyak komunikasi sama diri sendiri, karena ngomong di dalam hati, ngomong di dalam pikiran itu makin rumit, karena dia bakal muter-muter di situ aja, nggak bakal nemuin solusinya, dan kamu makin gitu, makin penuh. Jadi yuk dikeluarin aja, mengeluarkan sampah perasaan sambil kamu connect sama diri sendiri dan juga berkomunikasi dengan diri sendiri. Saat suami pulang, kamu bisa minta suami untuk baca tulisan itu. Paling enggak kan suami tahu gitu dengan apa yang kamu rasain. Sehingga apa ya, suami jadi lebih empati lagi, karena kan suami nggak lihat kejadiannya kamu dari pagi sampai malam di rumah mertua seperti apa, dan mudah-mudahan curhatan tulisan kamu itu bisa mewakili apa yang kamu rasain ke suami, dan suami jadi bisa lebih empati lagi gitu. Tentang kamu mau ngontrak aja, berpisah gitu ya, keluar dari rumah mertua, itu menjadi keputusan kamu dan suami, tinggal dipertimbangkan aja manfaat dan resikonya apa. Kalau memang yang kamu cari manfaatnya adalah pengen ada temennya, tapi kenyataannya ternyata saat ditemani malah bikin masalah yang baru, ya kamu
bisa pertimbangkan gitu. Yang mana nih kira-kira manfaatnya banyak, resikonya kecil gitu. Memang LDR setelah menikah itu sesuatu hal yang gak gampang ya. Saya pernah ditinggal sama suami 2 hari keluar kota aja tuh rasanya kayak uring-uringan banget ya. Tapi kalau saya boleh kasih bayangan saat kita di rumah sendiri gitu ya bersama pasangan, jadi cuma ada kita, suami dan anak misalnya gitu ya, meskipun terlepas dari status rumah itu apa, mau ngontrak mau rumah sendiri itu terserah lah ya. Yang jelas di rumah itu hanya ada keluarga kecil kita aja tuh rasanya tuh apa ya, apalagi ibu baru kita lagi menyesuaikan yang mungkin tentang masalah-masalah sederhana sebenarnya ya, yang masak apa, mau mandi jam berapa, mau ngeberesin kamar jam berapa, nanti kita tuh bisa memanage itu sesuai dengan kendali kita gitu. Dan itu tuh rasanya puas banget. Mau kita ngerjain jam berapa, yang penting beres gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada yang mengawasi tuh, jadi kayak aduh nggak lega aja sih, nggak lega, nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Dan kalau misalnya yang beda rumah tuh kita bisa mengurangi gitu kan hal-hal yang gak enak untuk diketahui sama orang lain, contohnya mertua gitu ya, keluarga yang lain lah gitu. Jadi kalau ketemu itu tuh yang kecium tuh wanginya aja gitu, nggak kecium yang kita bangun tidur seperti apa gitu kan, yang kita kalau misalnya udah malam kayak gimana kondisinya gitu ya. Dan itu tuh sebuah kelegaan yang priceless banget, tapi memang nggak gampang ya buat berada di posisi itu, apalagi teman-teman punya kondisi yang beda-beda gitu. Tapi mudah-mudahan aja minta pertolongan sama Allah, coba dibicarakan lagi ke suami, apakah memungkinkan kalau misalnya untuk tinggal di dekat suami kerja gitu, sehingga kalau suami pulang nggak perlu jarak tempuh yang jauh, sejauh pulang ke rumah orang tuanya gitu kan. Kamu bisa didiskusikan lagi sama suami. Mudah-mudahan ya Allah berikan petunjuk untuk yang terbaik seperti apa. Tapi nanti meskipun apapun keputusan kamu, tetap hubungan dengan orang tua tetap perlu diperbaiki. Ya, gak gampang, apalagi mau mulai omongan saat udah ada pernah kejadian yang gak enak. Tapi bisa dimulai dengan memberikan hadiah. Apa gitu, hadiah itu nggak harus selalu hadiah yang besar sih, kayak minuman gitu buat sekeluarga rumah di situ, atau kamu tiba-tiba lihat di rumah tuh lagi butuh apa, misalnya di rumah lagi kekurangan apa, misalnya taplak meja, udah perlu beli taplak meja, kamu yang beli gitu tuh. Hadiah-hadiah kecil yang itu tuh bisa menumbuhkan rasa cinta gitu loh, bukan ngelihat dari jumlahnya ya, tapi dari cara. Dari kita tuh seneng banget loh kalau dikasih sama orang, istilahnya dikasih sebungkus cilok aja tuh kita seneng. Kalau misalnya kita nggak minta tapi orang itu ngebeliin tulus buat kita gitu kan. Nah, hadiah-hadiah kecil kayak gitu tuh bisa banget sebagai upaya untuk kita memperbaiki sebuah hubungan gitu ya, sambil terus berdoa sama Allah ya, itu yang paling penting banget, doa sama Allah. Semoga Allah lembutkan hati mertua dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah ampuni kesalahan mertua kita. Mudah-mudahan semuanya jadi jauh lebih baik ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kamu bisa banget loh untuk rutin nulis jurnal miss. Jurnal miss itu adalah jurnal maaf. Kamu bisa nulis tentang permohonan maaf kamu ke Allah. Kamu minta maaf apa gitu ke Allah, bisa juga minta maaf ke mertua, meskipun nggak bisa nyampein langsung, kamu bisa tulis aja gitu. Apa sih yang pengen kamu minta maafin? Karena tuh saya tuh suka kepikiran bahwa kita nggak pernah tahu waktu kita habisnya kapan gitu kan, takutnya keburu telat gitu teman-teman. Karena saya pernah ngerasain gimana kedua orang tua meninggal di saat saya masih remaja. Saya pikir saya bisa bersama orang tua yang lama gitu kan, sampai saya nikah, mereka sampai lihat anak-anak saya, tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi bikin jurnal miss maaf, terus ikhlas, tulisin aja di situ kamu berjuang ikhlas untuk apa aja, sabar, kamu berjuang untuk sabar dalam menghadapi apa. Terus yang keempat adalah syukur. Saya yakin seberat-beratnya masalah yang lagi kamu hadapin sekarang, tetap lebih banyak nikmat yang udah Allah kasih. Jadi mudah-mudahan dengan kamu melihat, merasakan, peka terhadap nikmat-nikmat yang udah Allah kasih, mudah-mudahan nanti Allah tambah lagi nikmat-nikmat itu.
Mudah-mudahan ya, semangat selalu untuk semua ibu, dan mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan menantu dan mertua, biar kita bisa membangun rumah tangga yang harmonis dan juga didoain sama mertua ya. Amin amin ya rabbal alamin.